Pemirsa, Asmoro itulah nama yang disematkan pada kelompok preman di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk. Aksi Asmoro rupanya sudah lama menjadi teror bagi para sopir truk kontainer, mulai dari tindakan ancaman hingga pemerasan. Bagaimana kisah kelompok ini bisa eksis hingga sekarang? Berikut selengkapnya dalam investigasi Jejak Asmoro, Raja Preman Tanjung Priuk. Awalnya itu dia kan macet, biasalah, banyak kan di situ banyak premanisme juga. Terus dia naikin, Mbak, naik ke kaca mobil, di kaca mobil naik di sebelah kanan tempat supir itu saya ditodong langsung itu. Tadi minta uang tambahin buat minum, katanya buat minuman keras gitu. Dia mintanya 50.000, saya nggak kasih. Saya nggak punya kan uang segitu, uang jalan saya aja ngepres, malah dompet, handphone, beserta isinya tuh dompet diambil semua. Cuman di Priuk doang yang begini. Cakung, tolong dikondisikan Cakung. Cerita pahit soal aksi premanisme rupanya begitu membekas di benak Denny yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk kontainer. Denny adalah satu dari sekian banyak sopir kontainer yang mau tak mau harus menyiapkan uang lebih ketika berhadapan dengan kumpulan preman di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk. Ketika upeti tak diberikan, ancaman dan tindakan kekerasan pun mereka rasakan. Bahkan untuk melapor saja, mereka tak kuasa. Kalau lapor sih saya, gimana mau lapor ya, saya ngejar barang yang saya tuju itu kan ditunggu orang, punya orang. Kan sebagai tanggung jawab saya juga, itu kan barang udah naik di mobil saya, tanggung jawab saya sebagai driver mengirim barang itu. Bersih-bersih preman yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk membukakan mata bahwa premanisme masih merajalela. Berkedok memberikan jasa keamanan kepada perusahaan-perusahaan ekspedisi, kelompok preman nyatanya sanggup meraup kutipan liar hingga ratusan juta rupiah. Identitas kelompok penyedia jasa keamanan itu dicirikan dengan stiker yang dilekatkan di kendaraan rekanan mereka. Seolah stiker itu sebagai pembeda sekaligus jaminan bahwa klien mereka tak akan diganggu di jalanan. Padahal pengganggunya kelompok-kelompok preman itu juga. Para preman tersebut dikenal dengan nama Asmoro. Awal kita mengamankan 50 orang dari 4 TKP. Ada 2 klaster di situ. Klaster pertama adalah klaster premanisme yang di luar biasanya yang minta-minta uang, ketok apa segala itu sebelum masuk pelabuhan. Kemudian klaster kedua adalah para karyawan. Ini yang pungli. Di beberapa depo-depo yang ada yang kalau lewat harus dengan bayar. Kemarin saya sudah sampaikan ini baru permukaan saja. Masih ada layar-layar lagi di atas, masih ada modus-modus operandi lagi yang lain. Mereka gunakan para preman-premanisme, preman-preman yang biasa dinamakan Asmoro itu. Jadi nggak ujuk-ujuk satu perusahaan ini atau angkutan truk ini menempeli stiker, enggak. Pertama ditakut-takuti dulu, dikirim pakai preman dulu, suruh dia rampas dulu barang-barangnya mereka, kemudian dia curi kalau perlu, dia kerasi kalau perlu, supaya orang ini nanti ada lagi yang peran yang lain. Kalau kamu mau aman, ya udah kamu hitung aja berapa trukmu, bayar ke kami. Nanti kami tempel stiker, nanti di jalan nggak akan ada lagi yang begal, nggak akan lagi ada yang ganggu, sampai dengan masuk ke dalam. Eksistensi Asmoro rupanya sudah ada sejak era reformasi tahun 98 lalu. Dan kami pun mencari tahu mengenai Asmoro dengan bertemu sosok pria misterius ini.
Ia adalah Maco, seorang mantan anggota Asmoro. Oh, ikut kelompok untuk Asmoro, benar. Ya. Saya ikut kelompok Asmoro itu dari tahun 98. Ya. Ya. Sebagai apa di Asmoro? Ya, saya sebagai Asmoro itu, ya kita sih macam-macam. Kalau buat saya pribadi sih, kalau jaga kapal gitu. Sebenarnya Asmoro itu kan banyak bang sebenarnya. Ya kadang-kadang baji loncat tuh. Itu kata Asmoro juga. Asmoro awalnya diprakarsai oleh para perantau yang bertugas sebagai penjaga keamanan kapal-kapal yang bersandar di dermaga Tanjung Priok. Namun belakangan, haluan mereka berubah ke arah kriminalitas. Beda kalau bukan kayak dulu, beda ini kalau permainan. Soalnya kalau sekarang ini kan kebanyakan orang kan dulunya di jalan, Bang. Main-main truk, main-main apa, semua gitu. Kalau dulu kan kita kebanyakan di pelabuhannya, jaga-jaga kapal gitu, tongkang apa gitu. Kalau untuk masalah pemberian uang dari truk itu, kalau kami dulu di Nusantara itu nggak ada, Bang. Iya. Kita di situ kan cuma jaga itu. Nah, jaga tapi nanti kalau udah itu baru dibayar tuh kita. Maco pun membenarkan pada zamannya kerjasama dengan perusahaan kapal kerap terjalin, tapi tujuannya tak lain, hanya menjaga kapal. Ya kalau kita posisi di sana kan ada, kita kan kasih tahu kalau kita mau jaga begitu kita kan kasih tahu dulu sama yang punya perusahaan itu. Tapi kalau memang nggak bisa ya kita nggak jaga. Kalau memang nggak bisa iya, kalau dia percaya ya pasti kita jaga. Masalah premanisme di pelabuhan Tanjung Priok seolah telah mengakar. Keberadaan mereka kerap timbul tenggelam tergantung seserius apa penegakan hukum dilakukan. Selama ini pemerintah itu setengah hati dalam menangani soal premanisme itu, Dapongli, termasuk deretannya lah ya. Karena apa? Karena saya melihat lebih menempatkan kepada penanganannya itu seperti pemadam kebakaran gitu. Ada masalah baru ditangani gitu. Jadi ini kebetulan kemarin kasus Priok kan kebetulan karena Presiden mendapat laporan dan Presiden datang ke situ ya kan. Kemudian Presiden menyampaikan kepada Kapolri bawahannya dan akhirnya bertindak seperti itu. Tapi kan itu sifatnya cuman sesaat kan. Ya yang bagaimana itu kemudian nantinya bisa untuk selama-lamanya, artinya tidak ada lagi yang namanya premanisme. Nah, ini diperlukan satu perangkat aturan yang betul-betul baru itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan itu bersifat nasional. Artinya aturan itu harusnya berupa undang-undang yang dimana ataupun aturan-aturan turunannya yang memang di situ lebih tegas. Tindakan tegas aparat terhadap aksi premanisme di Tanjung Priok patut diapresiasi. Tapi jangan lupakan pula, jika penyelesaian ke depan haruslah mampu menuntaskan